Izin coba menyampaikan uraian yang saya pahami dan mungkin juga belum tentu benar dengan pemahaman sebagian orang. Sebetulnya saya pengen membuka video ini dengan seperti pengetahuan empiris, intuisi, kelenjar pineal, tulang ekor, manusia nanti dibangkitkan dari tulang ekor, itu ada penjabarannya secara ilmiah. Termasuk kelenjar pineal atau mata ketiga, mata batin, itu juga ada penjelasannya secara ilmiah. Maksudnya otak kiri ya ilmiah ya, scientifically. Dan juga termasuk Dajjal, Imam Mahdi, itu berhubungan juga dengan mata ketiga, mata batin, kelenjar pineal dari sudut pandang penjelasan sains atau how, bagaimana itu bisa terjadi gitu, itu masuk akal bisa. Tapi di sini saya ingin menekankan, menitik beratkan pada yang dimaksud dengan sholat. Oke ya, kita framing diri kita bahwa sholat itu tetap wajib dalam semua level, baik syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Nah, masuk ke frame kedua, sholat pertama wajib, frame kedua, nanti sholatnya yang bagaimana, yang berbeda. Sholat syariat yang seperti Nabi contohkan dalam gerakan itu ya. Tapi ada sholat dalam makom tertentu, seperti shollu kama ra'aitumuni, sholat engkau sebagaimana engkau melihat sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Gampangnya ginilah, berhusnudon. Jadi bagaimana diri kita secara sadar mengontrol program alam bawah sadar dengan bahasa yang baik. Itu menurut saya yang susah. Jadi kenapa sih orang sholatnya sholat gitu kan, tapi tetap aja gitu nyakitin orang lain gitu. Puasa juga puasa, kelihatannya tamat sebulan, tapi tetap aja nggak bisa nahan marah gitu kan. Jadi ada pepatah gini lah. Intinya sih jangan mencari ketenanganmu itu pada sholat itu gitu, yang hanya 5 kali gitu guys. Dan jangan ya kayak ngeprogramnya gitu ya. Jangan menggantungkan ketenanganmu itu hanya ketika sholat itu, sholat yang 5. Tapi kamu tuh harus bisa, hati kamu tuh tenang sepanjang waktu. Jadi gini, umpama orang sudah kenal Allah, yang gampangnya asmanya aja lah gitu, namanya aja tuh alif, lam, ha gitu. Paham itu, kenal itu, paham sifat-sifatnya, terus dia sholat yang 5 waktu, dia mengulang-ulang, dia mengingat. Anggaplah subuh gitu, sholat subuh dia mengingat, mengingat Allah itu. Aplikasinya yaitu dalam waktu antara jarak dari subuh ke duhur, itu kan panjang, bisa banyak insiden terjadi apapun itu. Kalau orang tua bisa mungkin menemukan anaknya pulang sekolah baju kotor, atau anak mungkin ketika bertemu dengan orang tua belum masak misalkan, atau misalkan orang kantor ketemu bawahannya kerjaannya belum beres, atau orang bawahannya ketemu bosnya datang-datang udah marah-marah. Nah, bagaimana kita bersikap? Menggunakan unsur apa di situ dan yang mana gitu kan, mungkin seperti itu. Dan itu nggak mudah gitu. Perlu latihan. Nah, jadi kayak misalkan kita tuh misalkan nih kehaluannya udah sampai sana gitu kan, misalkan nih udah paham hakikatnya gitu kan, mengerti. Jadi bukannya nggak penting ya, sholat yang 5 waktu itu sangat penting untuk tahap awal. Tapi sholat yang sebenarnya itu lebih berat dari itu gitu loh maksudnya tuh. Yang 5 itu misalkan, yang 5 itu anggaplah itu checkpointnya lah. Hakikatnya itu yang dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu loh yang susahnya itu di situ. Dan ya kan, syarat sah sholat itu wudhu, bersuci, membersihkan najis di hati, itu yang gak mudah, tapi ya harus dibersihkan. Kalau hati bersih, sholatnya sah, nanti ketemu ke atas. Nah, seperti kita menemukan ada tulisan sholat wajib di syariat, kalau di makrifat sebaliknya. Jadi kayak saya tuh berasumsi bahwa sholat di syariat itu wajib, tapi di ma'rifat itu nggak wajib. Nah, jadi kita buka sedikit gini ya. Kalau dibandingkan sholat di ma'rifat dibanding sholat di syariat,
Itu sholat di ma'rifat itu lebih banyak, lebih kompleks, lebih intens. Jadi nggak bisa subuh sholat, nanti sholat lagi duhur, nggak gitu. Justru sholat di tingkat ma'rifat itu, di tingkat memahami, di tingkat mengetahui, itu sholatnya setiap waktu. Gampangnya setiap nafas keluar masuk. Atau kalau misalkan saya menerjemahkan zikir nafas, itu alam bawah sadar kita punya fokus, punya program, hati itu punya fokus, punya program, di mana hadir sebuah gambaran imajinasi, hayalan, dibarengi dengan bahasa yang buruk, atau misalkan gampangnya kita merasa cemas, merasa was-was. Salah satu menetralisirnya itu dengan zikir nafas, atau misalkan mengatur fokus. Untuk nge-tracing, mengakses memori alam bawah sadar ini yang halus, itu cukup sulit buat orang yang gak terlatih. Makanya salah satu cara mengontrol was-was itu dengan alur nafas yang tenang. Itu bisa otomatis, ya gampangnya otomatis lah, merubah kondisi yang tadinya was-was, cemas menjadi tenang. Itu teknik bagaimana merubah fokus alam bawah sadar, baik dari bahasa ABCD, atau bahasa imajinasi, atau bahasa otak kiri, dan bahasa otak kanan. Makanya orang-orang melatih zikir nafas. Zikir nafas itu buat saya setiap waktu. Maksudnya buat saya itu mendisiplinkan diri saya gitu loh. Jadi jangan diartikan sholat itu nggak wajib. Sholat yang mana? Sholat wajib, sholat yang mana? Jadi tidak terpaku pada satu bahasa baku gitu ya. Buat semuanya, termasuk buat saya sendiri. Dan saya mengingatkan dengan bikin video ini gitu ya. Jadi yang wajibnya itu berjumpa dulu, berjumpa Tuhan, berjumpa Allah, kenal sama Dia, baru sholat, baru nginget. Gak ada rumusnya bisa inget sebelum kenal, gak ada. Tetap harus ketemu dulu, kenal dulu, baru bisa mengingat. Terus kenapa kita tetap melaksanakan sholat? Ya harus sholat, bagaimanapun harus sholat. Anggaplah jika sholat yang itu adalah latihan, tetap harus latihan. Cuman tetap harus dicari juga ma'rifatnya. Kan. Nah, kayak saya juga pengen juga nih misalkan bikin latihannya gitu kan, biar ada dampaknya gitu loh. Dampaknya gimana gitu setelah nonton video halu ini gitu kan. Jadi harus ada latihan. Nah, latihan ini yang anggaplah saya salah ya, yang Nabi juga praktekkan untuk para pengikutnya. Di antaranya sholat, zakat, puasa, naik haji. Sholat di sini saya bahasakan umum ya guys, bukan cuma buat orang muslim. Tapi buat siapapun yang sudah level situ, maka sholatnya juga berbeda, lebih disiplin daripada 5 waktu itu.